Pernahkah kamu merasa lelah? Tapi ketika ditanya, lelah karena apa? Kamu tidak punya jawaban. Kamu tidak mengangkat beban berat hari ini. Kamu tidak berlari. Kamu mungkin hanya duduk, bekerja seperti biasa, menjawab beberapa pesan, melewati hari yang terlihat biasa saja. Tapi malam datang dan tubuhmu terasa seperti habis menempuh perjalanan yang sangat jauh. Bukan kakimu yang sakit, bukan tanganmu yang pegal. Ada sesuatu di dalam dirimu yang terasa kosong, berat, dan ingin sekali berhenti. Kalau kamu pernah merasakan itu, izinkan aku berbicara langsung kepadamu malam ini, karena lelah yang sedang kamu rasakan itu nyata, meski tidak terlihat. Meski orang lain mungkin berkata, kamu kan tidak melakukan apa-apa, kenapa lelah? Mereka tidak salah melihat, tapi mereka tidak melihat tempat di mana kelelahanmu sebenarnya terjadi. Karena lelahmu bukan di tubuh, lelahmu ada di pikiran. Coba sadari ini. Sepanjang hari ini, berapa kali pikiranmu benar-benar diam? Berapa kali ia berhenti, beristirahat, tidak memikirkan apa-apa? Hampir tidak pernah. Bukan? Saat kamu bangun, ia sudah menyala. Saat kamu mandi, ia memikirkan percakapan kemarin. Saat kamu makan, ia memutar ulang sesuatu yang seharusnya sudah selesai. Saat kamu hendak tidur, justru ia bekerja paling keras, mengulang kesalahan, mencemaskan masa depan, membayangkan hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Pikiranmu tidak pernah benar-benar libur. Dan inilah yang jarang dipahami orang berpikir itu menghabiskan energi. Sama seperti otot yang lelah karena terus bekerja, pikiranmu pun bisa kehabisan tenaga karena tidak pernah diberi jeda. Para ahli menyebut sebagian dari ini sebagai kelelahan kognitif otakmu. Meski beratnya hanya sekitar 2% dari tubuhmu, mengonsumsi energi dalam jumlah yang sangat besar. Dan ketika ia terus dipaksa berpikir, menimbang, mengkhawatirkan, memutuskan hal-hal kecil berulang kali, ia menguras dirimu dari dalam. Maka wajar jika kamu merasa lelah. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu malas, tapi karena kamu telah berpikir terlalu banyak, terlalu lama tanpa pernah benar-benar berhenti. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar lelah berpikir. Coba perhatikan, pikiran yang melelahkanmu biasanya bukan pikiran tentang hal-hal yang sedang terjadi. Sekarang pikiran itu hampir selalu tentang masa lalu yang tidak bisa kamu ubah, atau masa depan yang belum kamu jalani. Kamu mengulang kalimat yang seharusnya kamu ucapkan tadi siang. Kamu menyesali keputusan dari bertahun-tahun lalu. Kamu mencemaskan sesuatu yang mungkin terjadi minggu depan, bulan depan, atau tidak terjadi sama sekali. Dan disinilah letak konflik batin yang sebenarnya. Tubuhmu ada di sini, di ruangan ini, di malam ini, tapi pikiranmu sedang berada di mana-mana, kecuali di
di tempat kamu berada. Itulah mengapa kamu lelah, karena sebagian besar energimu habis untuk hidup di waktu yang bukan sekarang. Ada satu kebenaran yang sederhana, tapi sering kita lupakan. Di pikiran diciptakan untuk menjadi alat, untuk membantu kita menyelesaikan masalah, merencanakan, memahami, tapi tanpa kita sadari. Allah itu perlahan berubah menjadi Tuhan. Ia mengambil alih, Ia memerintah, dan kita tanpa pernah memutuskannya menjadi pelayan dari pikiran kita sendiri. Kamu mungkin merasa bahwa kalau kamu berhenti memikirkan sesuatu, maka kamu lalai. Bahwa overthinking adalah bentuk tanggung jawab. Bahwa memikirkan segala kemungkinan adalah cara untuk tetap aman. Tapi pernahkah kamu bertanya, apakah semua pikiran itu benar-benar membantumu? Atau hanya membuatmu lelah, sementara masalahnya tetap di tempatnya? Karena ada perbedaan besar antara berpikir dan terjebak dalam pikiran. Berpikir membawamu pada jawaban, terjebak hanya memutarmu di lingkaran yang sama lagi dan lagi tanpa pernah selesai. Dan jika kamu jujur pada dirimu sendiri malam ini, mana yang lebih sering kamu lakukan akhir-akhir ini? Tarik napas sebentar, kita belum selesai. Karena memahami kenapa kamu lelah hanyalah awal. Yang lebih penting adalah memahami apa yang sebenarnya sedang dicari oleh pikiranmu yang gelisah itu. Kalau kamu masih di sini bersamaku, itu artinya ada bagian dari dirimu yang ingin mengerti. Dan itu sudah merupakan langkah yang tidak dilakukan banyak orang. Mari kita masuk lebih dalam. Pikiran yang tak pernah berhenti itu sebenarnya sedang mencoba melakukan satu hal, melindungimu. Anehnya, di balik semua kelelahan yang ia ciptakan, niatnya bukan untuk menyiksamu. Pikiranmu mengulang masa lalu karena ia ingin kamu belajar agar tidak terluka lagi. Ia mencemaskan masa depan karena ia ingin kamu siap. Ia memikirkan segalanya karena jauh di dalam, ia takut kamu tidak akan baik-baik saja. Overthinking pada dasarnya seringkali lahir dari rasa takut yang tidak terucapkan. Takut salah, takut gagal, takut dinilai, takut kehilangan, takut tidak cukup. Maka ketika kamu menyadari ini, sesuatu mulai berubah. Kamu tidak lagi melihat pikiranmu sebagai musuh. Kamu mulai melihatnya seperti seorang penjaga yang terlalu cemas, yang bekerja terlalu keras, yang tidak pernah tidur, yang mengira ia harus mengendalikan segalanya agar kamu selamat. Dan apa yang dibutuhkan seorang penjaga yang kelelahan? Bukan dilawan, bukan dibentak, tapi diyakinkan bahwa
bahwa ia boleh beristirahat. Disinilah para bijak sejak ribuan tahun lalu menemukan satu kebenaran yang sama. Mereka berkata, kamu tidak bisa mengendalikan segalanya. Kamu hanya bisa mengendalikan satu hal. Bagaimana kamu menanggapi apa yang ada di hadapanmu di saat ini? Begitu banyak energi kita habis untuk hal-hal di luar kendali kita. Pikiran orang lain tentang kita hasil yang belum terjadi. Masa lalu yang sudah berlalu. Dan ketika kita mencoba mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan, kita hanya menanam kelelahan, bukan ketenangan. Maka cobalah mulai malam ini untuk bertanya pada setiap pikiran yang datang, apakah ini sesuatu yang bisa aku ubah sekarang? Jika tidak, lepaskan, bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu sadar bahwa memikulnya tidak akan mengubah apapun selain melelahkanmu. Dan jika ya, lakukan satu langkah kecil, karena satu tindakan nyata selalu lebih meringankan daripada 1000 pikiran yang berputar. Tapi ada satu hal yang ingin sekali aku sampaikan kepadamu. Sesuatu yang sering terlupakan oleh orang-orang yang terlalu banyak berpikir. Tidak semua hal dalam hidup harus dipikirkan. Sebagian hal hanya perlu dijalani, dirasakan, dibiarkan begitu saja. Kamu tidak harus memahami semuanya hari ini. Kamu tidak harus punya jawaban atas setiap pertanyaan. Kamu tidak harus menyelesaikan seluruh hidupmu dalam satu malam. Ada keindahan dalam membiarkan sesuatu tetap belum selesai. Ada kelegaan dalam berkata, aku tidak tahu dan tidak apa-apa. Karena hidup bukanlah masalah yang harus dipecahkan oleh pikiran. Hidup adalah sesuatu yang harus dialami oleh kehadiranmu. Dan kehadiran itu duduk diam, merasakan napasmu, menyadari bahwa kamu ada di sini. Sekarang, itulah istirahat yang sebenarnya dicari oleh pikiranmu yang lelah. Bukan tidur yang lebih lama, bukan liburan yang lebih jauh, tapi sebuah jeda, sebuah keheningan, sebuah momen di mana kamu mengizinkan dirimu untuk tidak memikirkan apa-apa dan tetap merasa cukup. Jadi malam ini, sebelum kamu kembali ke pikiranmu yang sibuk, izinkan aku mengingatkanmu akan satu hal. Kamu bukan pikiranmu, kamu adalah kesadaran yang menyaksikan pikiran itu datang dan pergi. Pikiran boleh ramai, tapi di balik keramaian itu selalu ada bagian dari dirimu yang tenang, yang utuh, yang tidak pernah benar-benar lelah. Dan setiap kali kamu merasa terlalu banyak memikirkan segalanya, kembalilah ke sana, ke tempat yang hening di dalam dirimu. Tempat itu selalu ada. Ia hanya menunggumu untuk berhenti sejenak dan pulang. Jika perenungan tentang memahami diri seperti ini adalah sesuatu yang sedang kamu jalani, kamu tidak perlu menjalaninya sendirian. Kamu bisa tetap bersama Nyawiji. Dan jika malam ini ada bagian dari dirimu yang merasa lebih ringan, mungkin ada orang lain di luar sana yang juga